Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel kita, Jurnal Jenar, di episode ke-7 Podcast Rawung. Malam ini malam Jumat nih. Sebenarnya pas banget temanya dengan kehadiran tamu yang sangat spesial. Teman lama juga, salah satu spiritual yang kondang di Solo. Pernah main film juga, siapa dia? Bisa kita lihat di depan saya. Selamat malam Raden Mas. Selamat malam, Gundala Sita. Rahayu. Rahayu. Gimana kabarnya Raden Mas? Kabarnya selalu baik, selalu bahagia, selalu pikirannya positif. Makanya saya awet muda kan. Iya. Ini baru mulai dia udah ngelawak loh. Cuman beneran dia awet muda nih. Saya kalau saya lihat kita ketemu tuh sekitar 5 tahun yang lalu nih terakhir ya Kang ya. Oh iya. Itu dia nggak beda guys. Ntar kita ulik aja rahasianya apa dia bisa awet muda kayak gini. Untuk kesibukan sekarang apa nih Kang? Lama kan kita nggak ketemu. Kesibukan jadi saya rutinitasnya itu tetap berkarya, dari spiritual, dari karya art, dari karya berkesenian dan sebagainya, setelah kebudayaan itu tetap berlangsung terus sampai sekarang. Jadi karya saya pikiran saya itu tidak pernah namanya diem dan sebagainya. Jadi saya selalu berkarya terus supaya istilahnya ngecas di dalam pikiran itu, selalu membuat ide-ide yang baru, yang kreatif itu. Kreativitas ya. Mungkin teman-teman tuh banyak yang belum tahu nih Kang Gun, basic spiritualis yang Kang Gun jalani saat ini sebenarnya apa sih? Merambah ke yang mana gitu loh? Psikologi kayak apa, kesehatan atau dan sebagainya tuh? Jadi saya itu basic spiritual itu kan, spiritual itu spirit atau jiwa atau ruh ya. Jadi kalau secara umum kan orang-orang spiritual itu mesti kono negatif dan sebagainya, karena dibumbui dengan dukun dan sebagainya. Dibumbui yang aneh-aneh. Jadi spiritual itu adalah sign, jadi ruh atau istilahnya spirit. Jadi spirit kita itu harus dipupuk supaya kita itu mempunyai dasar-dasar untuk menuju art mind. Nah, pakai bahasa Inggris padahal nggak bisa bahasa Inggris ya. Art mind, seni berpikir. Seni berpikir, art soul atau seni jiwa. Seni jiwa ya. Nah, jadi spirit kita itu selalu dipupuk supaya setiap hari itu menghasilkan sesuatu yang baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain, seperti itu. Oh berarti kalau bisa dibilang Kang Gun juga punya workshop ya, kalau masalah seperti itu ya, ada pelatihan atau apa? Ada workshop spiritualnya, ada workshop artnya, ada workshop tentang istilahnya kalau di spiritual itu workshop meditasinya dan segala macam yang berhubungan dengan spiritual itu. Saya tetap masih workshop di samping saya membuat karya-karya yang nyata seperti kerajinan dan sebagainya. Kerajinan tangan ya? Ya, kerajinan tangan. Bentuknya apa Kang? Kerajinan tangannya Kang? Kerajinan tangan itu karena pandemi kemarin kan saya aslinya itu punya karya seni yang lain. Dan saya jenuh, saya membuat kerajinan seperti karya tembaga dengan batu-batu. Tapi sebelumnya saya juga ngelukis yang dunia maya. Jadi di dalamnya itu lukisan-lukisan yang mungkin berbeda dengan yang lain karena masuknya ke maya. Jadi orang kalau melihat lukisan saya itu masuk ke dalamnya dan berpikir. Ada contohnya nggak Kang? Kalau saya nggak bawa kalau lukisan itu, mungkin di HP. Kalau di HP nggak apa-apa Kang. Ntar kita tampilkan di video ini aja. Ntar tampilkan. Karena lukisan itu kemarin ya mencetak banyak ya. Cuman dibawa oleh temen, dijoli rokok dan sebagainya, seperti amat lah seperti itu. Terus saya pengen membuat yang lain, biar dipakai setiap hari, berguna setiap hari, dari kalangan anak-anak sampai ke dewasa. Saya membuat kerajinan namanya
wire atau namanya wire tembaga. Wire tembaga. Itu berarti aksesoris. Aksesoris. Jadi aksesoris yang dasarnya atau bahannya itu dari tembaga. Dari tembaga ya. Serta bahan yang lain adalah dari batu-batu. Batu permata, kristal kayak gitu ya. Karena saya berpikir kalau batu-batu yang umum itu kan mesti karya pabrik, karya dan sebagainya. Nah ini di Solo ini mungkin satu-satunya saya membuat karya-karya dari tembaga dan batu. Seperti saya membuat kayak apa namanya bracelet atau apa jenenge gelang. Itu tak buat seperti kayak zaman kerajaan dan sebagainya. Oh, ya aksesoris zaman kerajaan zaman dulu gitu ya. Salah satu ini. Contohnya Kang? Salah satu ini kan seperti tak pakai ini. Bisa dicopot nggak Kang? Bisa dicopot. Wah, keren loh guys. Seperti ini. Nanti kita video sedikit ya. Nanti kita masukkan di situ. Ini, ini keren banget loh. Sumpah ini keren sumpah. Bagi dukun-dukun boleh pesan sama saya. Iya. Bagi yang merasa dukun loh ya. Kalau bukan dukun nggak boleh, ya boleh. Ini gelang bracelet dari tembaga, terus ada beberapa batu nih Kang. Saya taburin batu-batu yang ini. Yang kecilnya batu apa Kang? Ametis. Terus yang gedenya itu kalau di Jawanya kecubung gulung. Ya ungu semua. Ini ya, yang gede ini ya? Namanya black amethyst. Black amethyst ya. Terus yang ini? Ini kecubung. Ini kecubung. Ini yang ungu kemerah-merahan. Kalau kena cahaya nyala semua itu. Jadi gemerlap gitu ya? Gemerlap. Terus seperti ini contohnya Kang. Terus ada fungsi tertentu nggak dalam dunia spiritual gitu? Untuk dia mungkin kan setiap produk nih kan beda antara kan nggak mungkin cuman gelang kan? Kayak yang lain juga ada kayak anting atau mungkin cincin kayak gitu kan? Nah ada fungsi-fungsinya nggak? Contohnya ini fungsinya untuk apa Kang? Kalau tembaga itu kan kalau di dunia apa namanya tensor atau dunia energi perlogaman ya. Perlogaman itu dia mengandung medan elektromagnetik alami dan ketika dicampur dengan batu-batu yang alami atau natural stone itu bisa untuk meningkatkan energi tubuh atau menambah power di dalam tubuh kita. Seperti mengaktifkan sel-sel yang usang dan sebagainya. Itu karya sains ya, bukan goib-goiban. Iya, nyata dari sains ya. Sains semuanya. Seperti itu. Nah, untuk kayak fungsi-fungsi yang paling utama nih Kang dari mungkin kan Kang Gun kan membuat ini dengan meditasi juga kan. Dengan energi yang itu juga gitu loh. Nah, sebenarnya ada orang yang pesen ini satu nih yang khusus untuk kerejekian gitu kan atau ada ya bisa ya itu, atau untuk batunya kristalnya namanya citrine stone. Citrine ya. Dia untuk money magnet atau menarik keberuntungan. Berarti ada sendiri-sendiri ya Kang ya. Tidak meninggalkan ilmu fisika guys. Jadi masih bisa dilogika nih dari fungsi-fungsi batunya yang alami gitu ya Kang ya, dari energinya. Ada lagi kok yang di situ. Ada Kang, coba lihat boleh Kang. Ini kembalikan dulu. Ini keren banget nih guys. Ini keren banget nih. Ya, bawa sini aja. Nah. Makasih ya Pak Yanto. Ini aku membuat kalung, karya kalung. Desain yang seperti ini. Jadi ini seperti kayak liontin ya Kang ya. Liontin. Guys nih. Dengan karya yang rumit. Ini kalau orang nggak sabar juga nggak bisa bikin kayak gini sih Kang. Ya. Makanya di situ ada apa namanya? Ketika berspiritual, makanya ketika kita mengecas energi ruh, kita bisa menciptakan sesuatu. Ada bimbingan di situ untuk melakukan atau menghasilkan karya-karya yang tanpa disengaja itu membuat keindahan tertentu. Oke, paham. Nah kalau di sini nih batunya apa jenisnya? Ini itu maksudnya ke agate dan dia batu lukis atau batu yang natural stone. Namanya batunya kan kayak sisik ular. Iya. Itu nyarinya susah, batu-batu yang susah. Ada ininya guys, ada kayak motif ya. Ada motifnya kayak sisik ular nih. Tapi tetap dia fungsinya untuk apa Kang? Kalau batu ini Kang? Itu untuk
meningkatkan energi apa namanya di dalam tubuh. Kalau dipakai itu kan orang pasti akan melihat berbeda dengan yang lain. Seperti itu. Oh, kayak inner beauty. Inner beauty-nya beda. Keluar gitu ya. Oh, ini guys nih, aura untuk aura nih. Bisa nih. Apalagi kalau pakai batik itu tetap berbeda dengan yang lain. Oh, lebih nyala gitu ya. Lebih unik. Oh, ini satu, unik. Ada satu nih guys yang gede, terus ada yang kecil nih Kang. Ini batu apa nih Kang? Itu batunya juga masuknya ke agate. Agate juga ya. Agate, jadi tak buat gandul. Terus yang kecil nih Kang? Yang kecil-kecil itu adalah kristal, juga batu-batu namanya ini juga masuknya ke kristal-kristal. Oh. Maksudnya. Dan nyarinya batu yang kristal-kristal itu juga harus jeli, harus pesen dan sebagainya. Karena harus benar-benar natural ya Kang, bukan plastik atau apa ya. Plastik, ya. Ini guys nih contohnya ya. Contohnya nih, nanti kita masukkan ke gambarnya ke video guys. Ini tak kembalikan dulu Kang. Karya-karya spiritual. Emang harusnya tuh benar-benar kayak spiritual, bukan hanya jual cerita ya Kang ya. Cerita dan sebagainya itu banyak bahan. harus ada kreativitas di situ ya. Ini kan harga-harga yang lumayan. Makanya aku harga-harga yang kelas bawah atau untuk ABG bagi para apa namanya kuliah kayak gitu. Kuliah ada. Mahasiswa terus anak-anak. Oh, masih banyak nih guys ada nih. Cincin yang apa nih rose quartz untuk cinta dan kasih sayang. Rose quartz. Rose quartz. Untuk pacaran-pacaran nih Kang ya. Keren guys. Nah, ini untuk ABG. Ini dingin loh kalau dipegang dingin loh sumpah. Kalau dipegang nih dingin Kang nih Kang. Kayak adem gitu. Yang bikin awet muda mana Kang? Yang bikin awet muda mana Kang? Yang bikin awet muda ya black. Oh ini ada cincin nih. Ada cincinnya juga. Cincin guys. Imut loh. Ini ada batunya yang ini kayak yang sama tadi ya Kang ya? Ini ametis juga. Ini ametis. Ya ungu. Nih guys nih. Ini black onyx. Ini kalau dipakai juga keren. Coba Kang. Ini berbeda dengan yang lain. Oh iya ya. Kan? Keren asik ya. Kan? Asik ya. Guys. Beneran loh. Dengan yang lain. Seperti ini. Untuk mungkin kan teman-teman belum tahu nih Kang. Dari yang paling murah, nggak mungkin ini kayak dikasihkan secara itu kan nggak mungkin karena ini karya seni guys. Karya seni ada bahannya juga, nyarinya sulit, terus kalau buat juga harus pakai meditasi dan doa kan. Nah untuk harga yang paling murah sampai yang paling mahal tuh Kang. Contohnya ini aja nih. Kalau cincin ini 30-an ribu. 30-an ribu. Kalau yang ini 40-an ribu. Kalau yang ini juga sekitar 45. 45 ini yang cincin kecil 30.000. 1,5 juta. Itu 1,5 juta ya. Karena rumit batunya juga langka kan? Langka ya. Langka. 1,5 nih. Ya. 45-an, 40-an. Juga 45. Nih guys nih. Jadi tak anyam dan sebagainya. Ini banyak banget nih, sumpah nih. Keren. Ini spiritualis yang bener kayak gini nih harusnya nih, kreativitas dia buat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Mungkin di sini juga belum ada Kang ya, buat kayak gini ya. Belum ada. Walaupun ada, dia akan menyerah kepada sesuatu desain yang rumit. Oh, nggak sabar ya. Karena ilmu wire ini ada ilmu keindahan yang belum berhenti setelah nanti menemukan keindahan. Oh, seni berjalan namanya. Berarti menggunakan roso juga ya? Menggunakan roso. Wah. Dan ini tanpa lem loh. Ini tanpa lem ya? Tanpa lem. Jadi emang dia dianyam dulu seperti bambu itu dan sebagainya. Itu susah. Tanpa menggunakan kayak las-las baja atau itu enggak juga ya. Saya memang murni manual, makanya saya itu memang harganya memang agak mahal dibanding yang lain. Iya, karena kayak seni itu sebenarnya mau dijual berapapun dia tetap sah. Karya seni memang karya dari tadi spiritual tadi. Dari kemauan jiwa tadi ya. Iya, kemauan jiwa tadi. Kayak gini tuh harus diapresiasi. Ayo, harus pemerintah juga ini nih harus melihat ini nih. Ini karya anak muda zaman sekarang loh. Seumpamanya nih Kang, ada yang mau
berminat untuk kayak belajar ini itu bisa nggak? Bisa belajar, bisa saya didatangkan. Kayak kemarin teman kita itu punya kristal, punya meteorit dan sebagainya, saya diundang, dirangkai di situ, di rumah situ. Meteorit ya? Wah, sampai malam waktu itu. Berarti 4 mata tuh sama dia. Ada teman-teman yang lain. Ada ya. Pernah bikin workshop Kang untuk kayak pelatihan pembuatan ini gitu. Workshopnya ada, tapi secara pribadi waktu itu ada workshop. Cuman mungkin dia tidak punya bakat artnya, jadi menyerah di level cincin yang kelima. Tidak berarti ada level-levelnya kayak gitu. Ada yang membuat cincin yang gampang, yang sedang, yang menengah dan sebagainya, yang rumit. Yang rumit itu nggak saya bawa ya, dia ada fotonya. Jadi dia pakai anyaman, tapi dia dibuat kerangka untuk cincin. Oke. Tak pakai keren loh guys. Coba manis banget ya. Ya. Berarti ke laki-laki dan perempuan boleh untuk memakai ini. Boleh. Laki-laki saya desain untuk laki-laki. Dan saya sudah menuju ke patung. Jadi saya bayar skulptur. Jadi patung. Patung. Jadi aku punya gelang yang motif naga dan sebagainya. Itu susah lagi itu. Itu lebih rumit ya itu ya. Rumit. Wah. Dan saya pernah dapat pesanan naga, antaboga dan sebagainya dari anak-anak desain Surabaya untuk fashion show. Itu pernah ada, jadi kan? Nanti saya minta gambarnya kan, fotonya ya. Foto naganya ada. Nanti tak masukkan. Dan Mas Gibran Raka Buming Raka beli kristalku. Mas Gibran pernah? Wah, beli. Ini nih guys nih. Ini udah terkenal loh sampai ke artis kita yang beli satunya lagi Mas Yuko Dewa 19. Ya. Pernah ya Kang? Ya. Beli. Kang Maman yang ELC itu beli juga. Maman yang itu action tuh. Yang Kang Maman yang ELC Indonesia lah. Ya tahu Kang Maman ELC yang itu, yang sering puisi itu ya. Iya. Itu pernah itu. Ya. Keren. Bahkan Putri Jawa Tengah yang kemarin juga ikut lomba di Bali itu juga beli karya-karyaku. Putri Jawa Tengah, Duta Wisata Jawa Tengah. Itu. Ini berarti sebenarnya udah melalang buana nih guys nih. Ya. Sudah sampai Turki, sampai Jerman dan Kanada. Udah ekspor ke sana nih? Udah ekspor, maksudnya dibawa beberapa tamu-tamu dari pernah dibeli, dibawa ke sana. Semoga semakin sukses ya Kang ya. Amin. Semoga semakin sukses. Ini keren, sumpah keren. Karena zaman sekarang tuh gini Kang, karena anak-anak muda itu sekarang pengennya kan instan, tidak mau yang kayak dia kreatif kayak gini gitu. Jadi sosok seperti Kang Gun tuh perlu untuk mendidik anak-anak muda zaman sekarang gitu loh. Ya, mungkin saya ini nggak tahu bakatnya iso macam-macam. Iya ini multi talenta guys, multi talenta. Wah keren, coba ini tak balikan dulu nih Kang. Tak kembalikan dulu. Dengan fungsinya masing-masing. Tapi keren nih, ini keren ya. Nah, kita ngobrol lebih lanjut nih Kang nih. Itu kan tadi produk-produk yang dibikin sama Kang Gun. Saya sebenarnya masih bingung nih mau manggil Kang, mau manggil Raden Mas, mau manggil Sinuwun atau Kakang Prabu. Saya masih bingung. Saya masih nggak enak nih sebenarnya. Karena gini guys, memang saya kenal beliau itu udah lama dan beliau juga punya komunitas budaya juga Kang ya? Komunitas budaya juga ada. Doakan aku juga mau membuat padepokan seni dan budaya serta mengumpulkan crafter-crafter yang notabene art main atau art show itu. Yang punya kreativitas kayak ini gitu ya. Itu kapan tuh Kang? Tercapai insya Allah. Baru mengumpulkan dana dulu. Atau mungkin yang menonton ini ada donatur yang mungkin punya uang yang lebih tulus dan ikhlas, silahkan datang ke saya, tempatku sendiri. Nanti kita kerjasama membuat padepokan dan sebagainya. Wujudnya ada, jadi bukan cuman prolog aja Kang ya, wujudnya akan ada itu. Dan mungkin bapak-bapak atau Anda bisa memantau sendiri pembentukannya gitu. Ini untuk mencerdaskan anak bangsa nih, ya Kang ya. Bukan untuk pribadi ini ya. Bukan untuk pribadi. Bukan, kalau pribadi mah ya ada lah. Cuman ini untuk benar-benar untuk
masyarakat nih gitu. Makanya jiwa-jiwa spiritual itu ngomong ke spiritual lagi, dia selalu gelisah. Kenapa tuh? Gelisah untuk istilahnya notabene menolong orang lain dan sebagainya. Entah itu belum mampu atau sudah mampu, dia akan selalu gelisah terus. Setiap waktunya gelisah terus. Kapan aku seperti ini? Kapan aku bisa membantu orang banyak dan sebagainya? Itu selalu gelisah. Itu. Tapi gini Kang, dari berbagai mungkin beberapa tamu yang sudah datang di sini ya, spiritual menurut Kang Gun itu sebenarnya apa sih? Ya tadi awal yang aku bilang bahwa spiritual itu adalah spirit atau ruh atau dimensi ruh yang untuk meningkatkan energi dimensi pikiran kita. Jadi spiritual yang asli adalah atmen tadi atau seni berpikir, seni jiwa untuk menciptakan sesuatu yang nyata atau menciptakan sesuatu yang fakta seperti itu. Jadi kalau ranah ke gaib nanti dulu kita harus mempunyai dasar. Tahu nggak spirit kita dulu mau dibawa kemana, ruh kita untuk menjadi kenyataan itu dibawa kemana. Jadi selama ini kan yang tadi aku bilang dari awal bahwa spiritual itu kadang dibumbui oleh dukun-dukun dan sebagainya sebagainya. Kalau saya memang kalau di Jawa itu Javanologi bisa diilmiahkan, disainkan. Jadi ya gaib bisa disainkan gitu, seperti itu. Walaupun dia ranahnya agak gaib, cuman masih bisa dilogika gitu, disainkan. Masih bisa dinalar gitu guys, gitu ya. Gitu. Makanya ketika aku jual tentang ini, aku berbicara tentang geologi. Batu itu kan masuknya ke ilmu geologi ya. Tentang ilmu tentang alam semesta dan sebagainya. Jadi tamuku itu mahasiswi itu tidak dibumbui dengan gaib-gaib. Ketika mereka ngomong ini ake, aku bilang enggak. Karena kalau ake itu semua dibilang ake. Makanya aku beritahu tentang jenis-jenis batu. Dari kristal, dari ini dan sebagainya. Dari namanya, fungsinya gitu ya. Ini di mana tempatnya, penggalian dan sebagainya. Kegunaannya untuk tubuh gimana. Kalau nanti dia kurang percaya lagi, dia akan saya suruh klik ke Google. Ya, searching gitu. Searching itu ada di situ diterangkan. Seperti itu. Jadi memang menekankan bisa dinalar sama anak-anak muda sekarang gitu Kang ya. Seperti itu. Terus menurut Kang Gun nih, seberapa penting sih sebenarnya spiritual untuk anak-anak muda zaman sekarang? Bagi yang orang awam atau orang umum yang belum tahu spiritual, mungkin dengar kata-kata spiritual salah satunya pasti negatif. Negatif ya? Pasti. Klinik gitu ya? Ya negatif. Karena yang tadi aku bilang, karena di dalamnya pasti dibumbui seperti itu. Yang aku bilang tadi. Tapi kalau yang sudah paham tentang spiritual atau ruh spiritual untuk menciptakan sesuatu yang nyata, pasti akan antusias. Antusias itu pasti. Tertarik ya? Tertarik. Karena di dalam spiritual itu ada pembimbing-pembimbing yang untuk menerjemahkan sampai menuju ke fakta. Itu. Iya. Makanya disebut spirit. Iya. Atau kekuatan di dalam dimensi diri kita sendiri. Seperti itu. Berarti memang bisa dibilang informasi tentang spiritual yang masuk kepada mereka itu berbeda ya Kang ya? Jadi rancu gitu ya. Padahal seharusnya spiritual seperti ini malah jadi seperti itu. Makanya kalau di saya itu spiritual sudah sendiri. Mohon maaf, dukun juga sudah sendiri. Kolomnya. Terus tentang kekuatan gaib atau apa nanti sudah ranah sendiri. Ranah sendiri. Walaupun di dalam spiritual itu ada sesuatu yang gaib, tapi bisa masuk ke sains. Oke, paham. Tentang fisika, kuantum dan sebagainya. Masuk semua semua di situ, di dalam spiritual itu. Nah, selama ini kan tidak diterangkan bahwa spiritual itu bahwa mempunyai sesuatu ilmu sains atau ilmu logika atau ilmu pendidikan. Kalau di Solo kan ada sudah kampus namanya Javanologi. Javanologi menerangkan tentang bagaimana tuh sesajen ini. Sesajen itu secara sainsnya bagaimana toh? Itu diterangkan. Secara kliniknya itu bagaimana toh? Itu diterangkan secara filosofis. Benda-benda itu diterangkan detail.
di situ. Makanya disebut Javanologi. Lebih lengkap ya, lebih lengkap. Lebih lengkap. Jadi anak muda yang modern itu tahu, oh seperti ini toh. Seperti itu toh aslinya itu. Berarti judgement dari mereka itu karena dia belum tahu seluk beluknya, intinya itu belum tahu. Seluk beluknya belum tahu. Jadi ketika mendengar wah kayak wong spiritual itu sudah negatif dulu. Pasti itu. Penipuan nih gitu. Biasanya kan kayak gitu ya. Udah seperti itu. Iya, karena kalau di media sosial yang banyak kayak yang saya lihat itu memang spiritual itu dianggap sesuatu yang negatif gitu loh. Negatif. Karena memang yang mereka tonton itu ya orang-orang yang itu gitu loh. Maksudnya kan. Tahu ya kayak gitu-gitu karena memang satu lagi dia kepentingan mencari uang. Oke. Tapi mencari uangnya kan seperti itu. Makanya kalau di dalam fanpage saya di Facebook itu pengikut saya sudah hampir 6.000-an. Jadi saya menerangkan tentang uang wingit atau duit itu wingit. Nah seperti itu. Oh ada ya. Jadi apapun yang istilahnya untuk berhubungan dengan uang, apalagi uang itu tidak istilahnya di dalam agama halal, itu akan cepat terkuras lagi. Nah seperti itu. Alasannya apa? Aspeknya apa, Kang? Aspeknya adalah uang itu adalah dia mantra. Oke. Nah, ketika uang itu aku menerima uang, ternyata aku itu dalam tanda kutip negatif mendapatkan uang itu. Oh, dengan cara negatif gitu ya. Oke. Nah, uang itu sudah dimantrai oleh orang-orang yang lain. Oke. Mantra itu begini, satu, uang itu belum tahu toh kita dapat dari dari tempat judi yang dulu. Itu uang itu selalu berputar ya. Tangan satu bukan ribuan jutaan. Iya. Nah, ketika kita masuk di tempat kita itu ada yang pepatah demit dulit atau uang yang cetan pangan demit. Ya itu seperti itu. Cetan pangan demit. Makanya habisnya cepat gitu ya. Itu. Karena tanpa disadari bahwa uang-uang itu adalah uang-uang yang dimantrai oleh orang-orang sebelumnya. Berarti bisa dibilang saya paham nih dengan pembicaraan Akang nih. Berarti kalau sampai ke kita itu juga harus dibersihkan dulu. Di-cleansing namanya. Oh, ada nih pembersihan tentang uang ya? Tentang uang. Itu bisa, Kang? Bisa. Nah setelah di-cleansing kita harus kalau di ilmu modern namanya afirmasi. Kita masukkan afirmasi dulu, baru kita simpan atau kita gunakan, baru kita tabung dan sebagainya. Oh, nantinya akan secara itu lebih awet atau mungkin lebih berkah gitu ya? Berkah. Oh, bisa nih, ada nih, bisa pembersihan uang loh. Ya. Ada yang minat nih. Kalau saya pembersihan uang langsung tak bawa ke mall, bersih semua uang saya, dompetnya gitu. Tapi ini ada, ini saya baru dengar, benar-benar baru dengar. Mungkin untuk kayak usaha, dia modal usaha nih. Bisa ya, Kang penting ya? Banget itu. Malah penting ya? Penting. Buat ketika kita usaha toko atau apa, kita dapatkan uang dari para pembeli lah itu. Nah, uang-uang itu kan ribuan kali ke tangan orang lain. Iya, kita nggak tahu dari mana asalnya. Kita masuk, kita hitung, itu harus di-cleansing. Cleansing ya? Nanti akan beda. Entah itu secara sugesti, entah itu secara apapun, itu tetap beda. Oh, iya. Oh, keren juga nih, keren nih. Nanti bisa, Kang. Semuanya ada yang minat nih buat cleansing uangnya. Ini bukan pencucian uang, bukan. Ini dicuci agar dia lebih berkah atau lebih berguna nantinya. Gitu. Untuk usaha itu paling penting. Bahkan, ya, Kang ya. Tanpa disadari dia akan awet. Nah, awet ya. Kan ada orang yang bilang gini, aku kemarin dapat 1 juta. Kok tiba-tiba sekarang sudah habis? Tinggal 50.000. Kemana ya ini? Iya. Hitung lagi nggak masuk akal. Aku kemarin hanya beli ini kok habis semua. Nah ini tanpa disadari. Dipikir-pikir loh, kemana uangnya gitu ya? Itu banyak masyarakat umum banyak. Itu pasti. Nah ketika di-cleansing itu akan dia tahu. Oh begini. Kok masih segini ya? Padahal aku sudah beli ini loh. Oh. Kok aku masih punya uang segini ya? Oh ya seperti itu. Oh. Nah itu tanpa disadari oleh masyarakat umum. Padahal itu penting ya? Penting. Loh, orang-orang leluhur kita atau nenek moyang kita dulu kan seperti itu. Karena ilmu-ilmu nenek moyang kita itu semua harus teliti.
detail, canggih loh. Iya benar juga sih ya. Iya benar juga sih. Dari beras, dari uang, dari apapun dia teliti. Bahkan ada ucapan-ucapan Jopo yang dimasukkan ke dalam barang-barang tersebut. Jadi semuanya ada ya. Ada. Semuanya ada ya. Ada. Seperti itu. Wah keren kan. Ini tuh. sambil ngobrol boleh rokok kan? Oh boleh. Silahkan Kang. Ini biar santai ya. Ya. Kopi dulu sambil ngerokok, kita masih ngobrol. Masih banyak yang saya mau tanyakan sama Kang Gun nih. Ayo guys, ini di sana ikut ngerokok nggak masalah. Santai aja Kang di sini Kang. Terus selain itu nih Kang, yang saya dengar Kang juga kayak ngajar meditasi ya? Ya, jadi akhir-akhir ini saya ngajar meditasi lagi karena ketika aku fokus ke sesuatu yang lain, aku harus memecah fokusku itu biar seumpama komputer itu tidak down, tidak kena spam dan sebagainya. Jadi otakku itu biar berjalan terus. Oke. Nah, makanya lama aku sudah vakum dari ngajar meditasi, ini mulai ngajar meditasi lagi. Ya lumayan sudah berikutnya. Bentuk meditasinya seperti apa Kang? Kan kadang ada meditasi yang kayak tujuannya untuk ini, untuk itu dan sebagainya itu. Kalau Kang sendiri basicnya? Ini saya terangkan tentang meditasi lagi ya. Jadi definisinya dulu. Meditasi itu kalau orang umum mesti tidak diajari tentang dasar meditasi. Dasar meditasi itu adalah dasar untuk ngelungguhke dalam artian membuka sel-sel tubuh atau membuka sel-sel di dalam otak dan sebagainya. Regenerasi gitu. Selama ini ketika aku diajak orang, ayo ikut meditasi, ya udah suruh ikut meditasi itu. Nah lama-lama di dalam meditasi itu kan tiba-tiba pegel dan sebagainya. Nah itu keliru karena kita belum tahu dasarnya. Kalau di saya dari pernapasan yang benar. Dari pernapasan yang benar itu kita akan membangkitkan energi-energi cakra di dalam tubuh. Nah, pernapasan yang benar itu kan ada ritmenya. Nah, terus ada namanya gerakan sebelum meditasi namanya trigger point. Trigger point itu adalah untuk meningkatkan sirkulasi darah di dalam punggung, otak dan sebagainya. Nah, baru nanti pelatihan yang terpejam. Terpejam itu kalau di saya itu namanya terpejam 5 menit. Kalau 5 menit itu dia sudah berhasil terpejam. Tidur dia enggak tidur. Enggak sampai tidur. Dia di dalam ilmu meditasi dia terpejam kayak di off kan, setengah di off kan. Alam bawah sadar gitu ya kan. Alam bawah sadar boleh dibilang gitu. Nah, setelah itu baru nanti ada ritme yang lain untuk meningkatkan dia mengerti tentang terpejamnya mata itu. Jadi terus nanti 20 menit kemudian baru 30 menit. Selama ini kan yang umum mesti ayo ikut meditasi aku 1 jam. Udah sistem kita, tubuh kita akan kacau. Akan kacau pasti. Ayo meditasi yuk ke sana. Kalau tiba-tiba 1 jam, ya sistem tubuh kita, sel-sel kita akan kacau. Karena tidak ada portal-portal di dalam sel kita itu menjebol antara cakra 1, cakra 2, cakra 3, cakra 4 dan sebagainya sampai ke cakra mahkota. Jadi ketika cakra-cakra itu sudah terbuka semua, baru nanti menuju ke meditasi. Kalau belum tidak akan bisa. Dia akan keluhannya yang umum mesti aku meditasi kok pegel buat ya, aku meditasi kok bokong ngene ya, aku meditasi kok keseputan, aku meditasi kok malah pusing. Nah itu keliru. Itu karena basicnya keliru, sudah salah dulu. Itu jadi apa yang dia capai atau dia dapat juga salah gitu. Itu. Pasti ada sakit atau ada apa. Sakit padahal dan sebagainya. Kalau tujuan meditasi emang sebenarnya untuk sehat. Untuk sehat ya, bukan untuk sakit untuk gitu. Sakit. Itu udah salah berarti. Ya. Itu senam itu kayaknya. Itu keren ya. Itu tempatnya di mana Kang kalau meditasinya Kang? Kita ini di Kerten, di rumahnya temen di Solo. Di Solo yang rumahnya kebetulan di sana gede. Terus dia kerjasama sama saya untuk membuka kelas meditasi. Kelas meditasi, oke. Nah, di situ banyak yang ibu-ibu, yang anak muda dan sebagainya. Dia merasakan betul bagaimana meditasi yang sesungguhnya. Berarti semua gender ya? Iya, semua gender. Dari anak-anak sampai anak-anak
sampai tua ya? Bisa. Bisa semua ya? Karena medit saya itu memang untuk kesehatan. Ada paket-paketnya nggak Kang? Kayak ada. Harus bayar berapa gitu? Oh, paketnya murah karena memang untuk masyarakat ya? masyarakat untuk sosial murah. Ya? Karena paket itu kan kita di tempat orang, terus orang itu menyediakan kopi, menyediakan ini. Mosok kita ya terima kasih toh. Iya. Kan yo gimana sebagai orang Jawa kan nggak enak toh. Manusiawi lah. Padahal kita kalau nyewa hotel berapa itu? Iya benar juga. Kalau nyewa hotel itu sudah ratusan ribu bahkan. Ya, apalagi workshop di hotel. Workshop gitu. Itu sudah banyak. Nah di sini ada teman yang baik hati, dia memang dulu bos, dan sekarang juga masuk ke spiritual. Cuman kan terus rumahnya yang gede itu agak nganggur, kita gunakan. Kita gunakan ya. Gitu. Untuk sosial ya. Sosial. Untuk nggak apa-apa. Nominalnya biasanya berapa Kang untuk kalau mengikuti kelas itu? Kelas itu hanya 55.000 toh. 55.000 ya. Iya. Itu satu kali fase? Satu kali fase. Oke. Nah, kebetulan ini sudah ke 3 meditasi tahap dasar. Tahap dasar ya? Itu berapa orang biasanya Kang? Untuk kuota, biasanya kan cuman boleh 10 orang atau 20 orang gitu atau ini boleh? Sekitar 20 orang. 20 orang ya, satu sesi itu 20 orang ya? Tapi ada yang datang yang 15 atau 10 dan sebagainya. Dan nanti kalau meditasi, ini terangkan lagi, meditasi secara umum, yang orang umum mesti ketika orang meditasi atau ikut meditasi mesti goib. Pasti semuanya ke goib gitu ya. Nah, goib, terus sekti, terus apa lagi ya? Dapat ini, dapat itu dan sebagainya. Karena mungkin mereka pikir meditasi itu bertapa. Nah, gitu. Jadi harus ada ilmu yang masuk gitu. Ya. Itu beda ya? Beda. Nah, saya ada tahapan. Nanti tahapnya itu sampai ke tingkatan ke-8 atau ke-8 setelah buka semua baru tahapan ke suprasul. Itu udah paling tinggi. Udah tinggi. Jadi tahapan mengetahui tentang dimensi dan sebagainya. Tapi itu lama ya itu Kang ya? Lama. Nggak hanya mungkin ada beberapa yang kuat, ada beberapa yang enggak gitu ya. Makanya kalau kita contohnya kita membangun pondasi rumah itu kan harus cakar ayam dulu, bensin dulu dan sebagainya, baru atapnya biar kuat dan sebagainya. Kalau yang orang umum mesti langsung meditasi, dia akan nggak kuat. Langsung dia halusinasi. Wah, ini aku tadi ketemu ini loh, pas terpejam aku ketemu ini lah. Padahal tujuannya sebenarnya bukan itu ya. Itu. Nah, kalau yang nanti masuk ke dimensi itu lain lagi. Dia sudah masuk ke kuantum. Udah beda ya. Beda. Udah paling tinggi ya. Paling tinggi itu. Ke kosmik tuh kayaknya. Kosmik, masuk ke kosmik. Masuk tentang semesta, dimensi dan sebagainya. Tapi enggak mudah juga untuk itu ya. Harus benar-benar sabar ya belajar itu kan. Itu ranah nanti. Nah, sekarang pondasinya dikuatkan dulu secara cakra, secara pikiran, secara hati, makanya disebut main and soul. Main and soul. Oke. Oke guys, tadi kan tentang meditasi, tentang ini udah produk-produk spiritual dari Kang Gun. Terus saya dengar juga Akang juga punya rumah sosial nih, atau bergerak di bidang sosial selain spiritual nih. Kayak yang saya dengar tuh Akang juga memelihara anak-anak dengan kondisi ODA ya. HIV dan AIDS itu. Itu bener nggak Kang? Kalau itu kita sama teman-teman itu hanya membantu. Komunitas berarti waktu itu anak-anak HIV itu ditempatkan atau bahkan diusir-usir dari kampung sini ke sini lagi. Oke. Kita sama teman-teman itu tergerak untuk melakukan sesuatu yang positif. Satu, untuk terapi atau mempertahankan energi sel-sel tubuhnya dia biar dia semakin meregenerasi. Yang kedua, kita mencari bantuan waktu itu sama teman-teman. Bahkan waktu itu sudah dapat bantuan dari siapa. Nah, kita juga masukkan waktu itu di Kick Andy. Yang memasukkan Kick Andy True TV itu saya sama buju saya waktu itu. Masuk di Kick Andy ya? Di Kick Andy. Itu antriannya itu di bawah sendiri. Gading kita itu punya teman yang waktu itu di
Jiki Candy, suruh cepet-cepet. Jadi disuruh cepet-cepet, akhirnya dimasukkan ke Candy. Nah, mungkin pihak-pihak pemerintah itu merasa malu atau apa, akhirnya diberi tempat yang luas di suatu tempat. Ya. Nah, sekarang ini malah suruh pindah lagi. Nah, seperti itu. Nggak tahu, aku belum nengok lagi. Ya? Mungkin waktu-waktu dekat aku nengok lagi. Nah, saya itu bergerak di sosial itu sama teman-teman itu memang karena saya membayangkan bahwa ketika orang tidak atau mengabaikan sesuatu yang kayak gitu, nanti kan mesake mereka juga butuh hidup, mereka juga sebenarnya nggak mau dilahirkan. Nah, seperti itu. Karena jadi, dikucilkan sama masyarakat. Padahal anak-anak ODA atau AIDS atau HIV AIDS itu tidak apa-apa, kecuali sentuhan darah ke darah atau air ke air itu luka dan sebagainya. Nah, itu baru. Kalau cuman biasa-biasa enggak apa-apa. Komunikasi biasa. Malah ketika kita ketika kita itu sakit atau flu, malah nggak boleh mendekati mereka. Malah nggak boleh. Malah mereka menyerap penyakit kita. Akan semakin lemah. Semakin lemah. Nah, itu. Jadi masyarakat umum itu negatif banget. Jadi seolah-olah anak-anak HIV itu begitu gampangnya menulari. Tidak seperti itu. Judgement sosial seperti itu ya. Kasihan ya. Kasihan. Jadi kita itu menyentuh dan sebagainya, bahkan berpelukan dan sebagainya, itu tidak apa-apa masalah, kecuali memang luka ke luka atau berhubungan badan dan sebagainya, lah itu tidak boleh. Kalau untuk bersentuhan apapun itu tidak apa-apa. Kebanyakan memang di situ anak-anak ya kan. Anak-anak menengah dan sebagainya. Bahkan namanya Pak Puger itu memang luar biasa. Dia dulu hanya juru parkir. Nah, itu melebihi orang-orang yang berspiritual. Yang ngaku-ngaku yang ini dan sebagainya. Dia dulu hanya seorang juru parkir. Dia ngopeni anak 1-2 menjadi sekarang banyak. Nah, itu kalau orang yang biasa mampu, mungkin jijik dan sebagainya. Iya benar. Memang perlu jiwa yang sosial yang tinggi untuk mampu itu ya. Katanya Pak Puger sampai sekarang seger buger dan sebagainya. Masih sehat ya. Cuman sayangnya pemerintah itu mungkin pusat atau gimana itu tidak ada tempat. Kalau saya menjadi seorang pejabat atau tergerak, saya akan membeli lahan mungkin di pinggir gunung yang penuh pohon-pohon dan sebagainya untuk penampungan mereka. Itu keren, bertahan hidupnya lebih lama, oksigennya penuh dan sebagainya, dan sehat-sehat. Iya ya, itu nutrisinya juga itu. Cuman ya semua kepentingan lagi sih. Kesadaran diri sih. Tapi semoga ada yang mendengar ini, mungkin dia punya rezeki yang lebih banyak dari kita. Bisa untuk membantu anak-anak dalam keadaan ODA tadi ya. Jadi dia di Solo ya Kang, rumah dinas di Solo. Di Solo. Nanti kalau ada yang mau nih guys membantu anak-anak ODA, bisa komentar di sini. Ntar kita kasih tahu tempatnya ya Kang ya. Atau mungkin krisis atau yang kaya raya yang duitnya sudah berlimpah itu bisa mendonasikan, mungkin beli di pinggir gunung yang bukan terpencil, maksudnya di pinggir jauh dari semuanya gitu. Itu untuk meningkatkan taraf kehidupan anak-anak itu semakin lama semakin banyak matahari, oksigen dan sebagainya, dan itu natural alami, itu semakin lama. Itu itu memang susah sih. Jadi ketika punya uang yang berlimpah itu ya ada yang bantu bos-bos besar, cuman tahapnya masih relatif kecil dan sebagainya. Semoga ada yang tergerak nanti Kang dari video ini. Semoga amin ya untuk anak-anak ODA nih guys ya. Nanti ada donasi mungkin ya. Bismillah. Nah, ini sebenarnya sudah panjang lebar nih Kang, kita ngobrol sangat asik sekali. Ada produk-produk tadi, terus spiritual juga. Nanti kalau ada yang minat, ada itu nggak Kang, kayak event-event atau apa nggak tentang ini nih, produknya Kang nih? Kalau saya kan
Saya itu ditunjuk oleh PO terbesar di Solo untuk membuat Gatsu atau Malioboro Solo sudah berjalan. Jadi Gatsu namanya. Gatsu atau Solo is Solo itu sudah berjalan hampir 1 tahun lebih. Iya. Itu sekarang rame banget di situ, crafter anak muda dan sebagainya itu memajang karya-karyanya di situ. Itu di mana itu, Kang? Di Singosaren atau di tepatnya itu di Gatot Subroto. Jalan Gatot Subroto ya, Jalan Gatot Subroto Solo guys. Ya. Nanti kita kasih map sama beberapa gambar saat event itu ya Kang ya. Nanti saya minta ya Kang ya. Eventnya itu malam Sabtu, malam Minggu. Malam Sabtu sama malam Minggu. Berarti 2 hari itu ya. 2 hari. Itu. Ramai sekarang ya Kang ya. Tamu-tamu seluruh Indonesia sudah datang. Bahkan orang-orang luar juga ada yang datang dan sebagainya. Itu semuanya di situ kayak dia lapaknya spiritualis semua atau enggak ya? Yang random ya. Yang berbagai macam hanya saya saja. Oh, yang paling berbeda gitu ya. Padahal semuanya ya jual makanan ada ya Kang, jual ada. Makanan, jual yang kuliner ada. Terus yang lapak-lapak yang lain, pelukis dan juga ada. Pelukis juga ada. Nanti kita lihat guys. Nanti bisa dilihat di video ya. Nah, oke Kang. Karena udah panjang nih. Terima kasih atas kehadirannya Kang Gun. Semoga bermanfaat bagi masyarakat nantinya. Dan jangan lupa tadi yang kita bicarakan juga mungkin ada yang membantu dan nanti ada yang tertarik ke eventnya Kang dan mau belajar meditasi, belajar buat untuk kreativitas produk-produk spiritual, karena spiritual bukan hanya tentang cerita ya Kang ya, tapi benar-benar kita bisa mewujudkan sesuatu yang nyata ya. Itu yang saya dapat dari Kang Gun tadi. Nah sebelum penutup nih ada nggak Kang closing statement buat teman-teman kita nih yang nonton nih? Oke. Jadilah dirimu sendiri. Karena dirimu sendiri itu adalah lebih berharga daripada apapun. Maka percayalah kepada dirimu sendiri, maka kamu akan membangun spirit dalam dirimu untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Luar biasa sekali. Merinding loh saya ini guys. Jadi lebih percaya pada diri sendiri ya, jangan kata orang, tapi percaya sama diri sendiri. Oke, guys, podcast Rawong episode ke-7 kita tutup ya. Karena udah ini asik sebenarnya, masih saya tanya cuman nanti aja nanti insya Allah kalau ada sesuatu lagi saya undang Akang lagi ya Kang ya. Terima kasih sudah menonton teman-teman, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di channel Jurnal Jenar podcast Rawong. Jangan lupa ya like, subscribe dan share nih. Komennya bawah nih dipenuhin ya guys ya, jangan lupa. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.